Wasallam. Maka dari hal-hal seperti ini nampaklah jelas Rasulullah manusia yang paling layak dan berhak untuk dijaga oleh Allah, bahkan setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW, dan jasad Rasulullah penuh dengan barokah semasa hidupnya. Makanya dalam beberapa kisah ya, kita nukilkan di sini ada 5 kisah sebenarnya, tapi kita ambil satu kisah ya yang sangat luar biasa. Adalah kisah yang terjadi pada tahun 1146 dan setelahnya. Itu kejadian hidup seorang raja Islam yang sangat terkenal, pahlawan Islam, tapi namanya hampir-hampir lenyap dari sejarah ya. Nama beliau adalah Sultan Nuruddin Mahmud Zangki. Jadi dari keturunan Zangki ya, dari keturunan Zangki. Beliau penguasa wilayah Syria. Tapi beliau yang menyatukan ya seluruh umat Islam dari wilayah Syria ya, dari wilayah Syria begitu ya, sampai ke Mesir, Ifrat dan Mesir. Ini disatukan oleh beliau untuk menghadapi musuh-musuh Allah, khusus dalam hal ini Romawi, yaitu orang-orang Nasrani. Beliau sangat terkenal, dan salah satu jasa beliau yang ditulis dalam sejarah adalah kisah di zaman beliau. Satu ketika beliau masih di singgasananya di Syria, 3 kali berturut-turut beliau ketemu mimpi dengan Nabi Muhammad SAW dan berpesan, tolong aku, ada orang yang mau mengambil jasadku. Itu begitu jelas dalam mimpi tersebut, bahkan menampakkan ciri orang yang mau mengambil, katanya orang Maroko ya, ciri-cirinya secara lahiriah, rambutnya agak pirang-pirang, matanya ABC, begitu diterangkan dengan jelas dalam mimpi tersebut. Hari pertama beliau mengatakan mungkin mimpi. Ternyata besoknya lagi mimpi yang kedua kali lagi, sampai 3 kali, sampai tiga kali. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, sisi lain beliau seorang raja yang pemberani dan soleh, dan beliau juga punya seorang menteri yang soleh dan cerdik dan sangat berjasa untuk perjuangan Islam. Maka beliau bertukar pikiran, sharinglah dengan si menteri tersebut. Wahai menteriku ya, saya 3 hari kok berturut-turut dapat mimpi yang seperti ini ya. Jadi menterinya namanya Jamaluddin Al-Mushili namanya, Al-Mushili. Kira-kira apa saran Anda? Apa saran Anda? Apa saranmu setelah saya memimpi begini? Kira apa? Adakah ini isyarat dari Allah Ta'ala atau bagaimana kira-kira? Beliau mengatakan, ya Syekh, kau harus pergi atau buat rombongan pergi ke Madinah. Coba amati apa yang akan di sana dan bawa harta yang banyak di sana. Ya, bawa yang harta yang banyak dari sana. Kira-kira apa kita lihat di sana, apa yang kita bisa lakukan untuk membuka mungkin ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dilakukanlah perjalanan tersebut ya. Sebagai seorang raja ya, datang ke Madinah. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 16 hari. Dan kisah ini jemaah sekalian ditulis dalam beberapa kitab, di antaranya Fusul min Tarikh Al-Madinah Al-Munawwarah dan beberapa kitab yang lainnya. Sesampainya di sana beliau mandi di luar Masjid Nabawi, kemudian masuk ke Masjid Nabawi, salat dan berziarah ke makamnya Rasulullah ya, sebelumnya salat di Raudhah dulu. Kemudian sampai di sana, kemudian beliau duduk-duduk dengan menteri tersebut. Dan menteri mengatakan, Syekh, coba kumpulkan orang yang ada di masjid. Kalau dikumpulin semua, dibagikan harta. Dan beliau mengatakan, nanti harta yang kalian bawa pulang dari saya sekarang, tolong sampaikan kepada seluruh penduduk Madinah. Madinah saat itu masih kecil jemaah. Antara Masjid Nabawi dengan Raudhah dengan Baqi yang hari sudah nyambung itu nggak seperti ini. Ya, kita bayangkan di zaman itu. Yang pernah ke sana ya udah kebayang ya, antara masjidnya Rasulullah yang asli dengan Baqi itu dulu padang pasir. Dulu tanah kosong, ya kan, dulu tanah kosong, penduduk Madinah masih sangat-sangat kecil. Raja tersebut mengatakan berdasarkan nasihat dari si menteri yang baik tadi, yang soleh tersebut, menyampaikan kepada masyarakat yang ada di masjid, saya kasih hadiah kepada kalian, dan tolong sampai di rumah tempat tinggal kalian di seluruh Madinah, sampaikan, catat nama mereka semua dan bawa mereka kemari, saya akan kasih semua hadiah dari saya. Jangan lupa ya, jangan lupa. Kemudian
Si menteri tersebut mengatakan kepada raja, "Raja, kamu masih ingat nggak kira-kira ciri-ciri jika orang itu ada di sini?" "Oh, pasti saya ingat." "Ya sudah, kalau gitu kita jalankan program mengumpulkan orang." Betul ya, setelah semua orang yang datang di situ, ya kan sangat banyak orangnya, apalagi kita tahu bahwa raja telah datang, tentunya orang semakin banyak ke Masjid Nabawi. Jadi tempatnya raja di zaman tersebut dari masjid ke masjid di zaman itu ya, bukan di hotel. Ala kulli hal. Kemudian orang ahlu Madinah semua hadir dan semua sesuai dengan catatan telah menerima seluruh hadiah tersebut. Maka si raja mengatakan, "Wahai ahlul Madinah, ada enggak kira-kira, coba teliti ulang, ada enggak kira-kira orang yang belum menerima hadiah dari kami, dari kerajaan yang tinggal di Madinah sekarang?" Mereka mengatakan, "Enggak ya, wahai raja kami semua sudah dibagi," katanya. Kemudian coba cek lagi, coba kalian kira-kira pernah melihat nggak ada orang yang mungkin kalian nggak kenal tapi tinggal di Madinah? Diingat. Oh, ternyata ada 2 orang lagi. Dari mana mereka? Dari Maroko. Maka raja tenang. Oh, ini kayaknya nih. Bisa nggak hadirkan kemari? Kenapa dia nggak hadir? Dia nggak akan pernah menerima hadiah dari siapapun. Kenapa? Selain dia orang yang kaya raya, punya harta yang banyak, dia ini suka membagi, dermawan orangnya, ya kan? Setiap pada subuh setelah dari masjid dia pasti ke Baqi untuk berziarah ke para sahabat-sahabat yang ada di Baqi, mendoakan mereka. Wah, orang baik nih berarti, orang baik ini. Coba panggil dia. Setelah dipanggil, didatangkan, ditanya, "Siapa kalian?" Dia katakan, "Kami adalah jemaah haji dari Maroko. Setelah selesai haji, kami terpikat dengan kota Nabi Muhammad SAW, ingin tinggal di sini, ingin belajar di sini." "Oh, bagus kalau begitu. Bisa nggak kirim alamat rumah kamu di sini?" Ternyata rumahnya dekat kuburannya Rasulullah, tempat tinggalnya. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, tidak jauh dari kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sengaja ngontrak di wilayah situ. Di situ ada kontrakan ya, yang disewa dengan harga yang sangat mahal. Dan si 2 orang Maroko ini, akhirnya pakaian asli Maroko. Ternyata dia ini orang Kristen. Ternyata dia ini orang Nasrani yang di Maroko, ya, yang di Maroko, yang diperintahkan oleh raja di sana untuk membawa jasad Nabi Muhammad dan 2 sahabatnya mau dibawa ke Maroko. Untuk apa? Untuk mengalihkan mata dunia katanya, supaya Maroko jadi pusat sebagaimana Mekah dan Madinah menjadi pusat didatangi oleh seluruh manusia. Tapi orang Nasrani, ya sekali lagi ini orang Nasrani. Tetapi ini 2 orang ini luar biasa, menyamar sempurna samarannya. Setiap hari Sabtu ya beliau pergi ke Kuba sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad, bagi-bagi makanan kepada fakir miskin dan seterusnya. Baik, setelah diminta dikasih alamat, maka raja tersebut langsung datang, tentunya dengan pengawalan, ya, dengan para pengawal datang ke rumah tersebut, dan ditengok-tengok memang isi rumah tersebut hanya koper-koper besar, isinya makanan, uang, harta dan buku-buku begitu banyak. Jadi menunjukkan seakan dia orang yang memang baik, orang yang soleh, yang suka berbagi dengan siapapun, orang yang senang belajar. Dan masyarakat yang ikut hadir di situ pun memujinya. "Ini memang orang baik, wahai raja, dia selalu berbagi kepada siapapun, kami selalu dibantu ya. Orang-orang yang miskin di Madinah semua dibagi hartanya oleh orang tersebut. Hartanya nggak ada serinya, nggak ada habisnya," katanya. Dan dia tiap malam menghabiskan waktu tahajudan, kalau subuh di masjid, nanti kalau habis subuh dia pergi ke Baqi. Masya Allah. Kemudian maka ditanya ulang, "Wahai 2 orang Maroko, jujurlah kepadaku. Jujurlah kepadaku." Nah, si raja ini melihat 2 orang ini sebagaimana yang diperlihatkan dalam mimpinya. Dalam mimpinya. Maka orang tersebut kemudian disuruh mengaku, tapi dia nggak mau ngaku. Bahkan dalam beberapa riwayat beliau sempat dipukul supaya mengaku, tapi tetap tidak mengaku. Akhirnya raja penasaran. Orang tersebut ya tetap dijaga, nggak boleh kemana-mana. Raja tersebut keliling rumah, diperhatikan ada celah nggak, ada satu persatu. Masuk ke dalam ruangannya. Setelah dicek, isinya kitab, isinya koper-koper, isinya uang, makanan dan seterusnya yang biasa dibagi-bagi. Kemudian beliau terlihat sebuah tikar di situ, tikar atau permadani lah begitu. Beliau penasaran,
beliau angkat itu tikar. Ternyata di bawah tikar tersebut kayak ada semacam kayu, ketika dibuka itu terowongan menuju kuburannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hari berikutnya dengan bukti-bukti dan data, kemudian orang tersebut dieksekusi, dibunuh sebelum dia mengaku bahwa memang saya kemari adalah suruhan dari raja kami yang ada di Maghrib, hari ini namanya Maroko. Dulu dikuasai oleh orang-orang Nasrani untuk mencuri jasad Nabi Muhammad dan dua sahabatnya agar kami bawa pulang ke sana, dan kami akan mengalihkan ya pandangan dunia terutama orang Islam ke tempat kami, ke Maroko. Dan setelah itu raja yang soleh Sultan Nuruddin Az-Zangki ini memerintahkan ya kepada rakyatnya, kepada timnya, kepada kontraktor pastinya hari ini namanya ya, untuk membuat pagar di bawah tanah ya, dengan kedalaman yang ada mengatakan 30 meter, dengan tebalan yang sangat tebal, yang dicor dengan timah campuran tembaga. Sehingga setelah itu maka jasad Nabi Muhammad sudah aman insya Allah ta'ala, dan tidak akan pernah bisa lagi dicuri dan diambil oleh siapapun. Karena sebelumnya ada beberapa kali mau dilakukan oleh orang, tapi dengan izin Allah ta'ala, Allah dedahkan keinginan buruk mereka ingin mencuri jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada satu hal yang menjadi catatan bagi kita. Ini sejarah yang tertulis dalam sejarah. Kenapa mereka ingin mencuri jasadnya Rasulullah? Mereka sesungguhnya walaupun tidak beriman kepada Rasulullah, mereka meyakini pada jasad yang mulia Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain utuh, mereka meyakini ada barokah dan keberkatannya. Karena itulah mereka ingin mengambil itu jasad yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah di zaman Saudi Arabia, di atasnya pun dibuat tembok musallas ya, bentuknya bertiga begitu, sehingga kalau kita sholat ya, karena Masjid Nabawi yang di dalam, kalau Masjid Nabawi zaman itu hari ini telah di dalam Masjid Nabawi hari ini. Bahkan rumah Aisyah yang di dalamnya ada kuburan Rasulullah pun sudah di dalam Masjid Nabawi. Sehinggalah pemerintah yang resmi di sana dibuat musallas, sehingga ketika sholat tidak berasa bahwa itu ada bangunan khusus yang di dalamnya ada kuburan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka dengan ini jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa yang difirmankan oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas, Allah menjaga Rasulullah dari manusia, ternyata bukan hanya saat hidupnya beliau, bahkan setelah beliau meninggal pun dijaga kehormatannya, kemuliaannya jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau orang kafir pun begitu sangat ingin punya itu, maka kita sudah punya sebagai orang Islam, punya Nabi Muhammad ya, punya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada seorang ulama, ada beberapa ulama yang mengatakan Mekah dan Madinah yang afdal itu menurut orang ini adalah Madinah. Kenapa? Karena di dalam kota Madinah ada jasad yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam katanya. Ada sebagian ulama yang mengatakan demikian.